Gerakan massa seperti terjadi di Indonesia 22 Agustus 2024 menjadi cara rakyat memprotes penguasa. Peringatan darurat dari beragam elemen masyarakat sipil itu bahkan berpotensi menggulingkan pemerintahan yang berkuasa seperti yang terjadi di beberapa negara, yaitu Bangladesh, Sri Lanka, Venezuela, dan Filipina. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dilengsarkan dari jabatannya dan kabur ke luar negeri setelah protes rakyat diikuti kerusuhan selama Juli hingga Agustus 2024. Pada 5 Agustus 2024, helikopter militer membawa Hasina 76 tahun bersama keluarganya meninggalkan Istana Gonobaban di Dhaka. Kala itu pengunjuk rasa menyerbu rumah dinasnya. Hasina berkuasa selama 15 tahun. Awalnya dia dipuji karena mengangkat perekonomian Bangladesh. Namun lama berkuasa membuatnya otoriter. Pemerintahnya syarat korupsi dan kolusi. Sebelum dilengsarkan, Hasina baru saja memenangi pemilu yang diboikot oposisi dan akan memerintah untuk periode kelima. Di Sri Lanka pada 2022, Presiden Gotabaya Rajapaksa kehilangan kekuasaan setelah meletup demonstrasi lebih dari 100 hari yang diwarnai kekerasan. Dinasti Rajapaksa menguasai Sri Lanka selama lebih dari 20 tahun. Kekuasaan dengan tangan besi itu mengantarkan semua anggota keluarga dinasti ini memegang jabatan di pemerintahan. Saudaranya Mahinda Rajapaksa menjabat Perdana Menteri dan baru mengundurkan diri saat pecah gelombang protes rakyat. Yang terbaru, pemimpin oposisi Venezuela Maria Corina Machado Sabtu 24 Agustus 2024 waktu setempat menyerukan agar para pendukungnya dan seluruh rakyat untuk turun ke jalan menentang Presiden Nicolas Maduro. Sejak Juli 2024, Venezuela didera krisis politik menyusul dugaan kecurangan pemilu oleh kubu berkuasa. Mahkamah Agung Venezuela pada 22 Agustus mendukung klaim Maduro bahwa ia memenangi pemilihan presiden. Jika disahkan, ini menjadi periode ketiga pemerintahan Maduro setelah berkuasa 2 kali 6 tahun masa jabatan. Mahkamah tersebut penuh dengan loyalis Maduro dan hampir tidak pernah mengeluarkan putusan yang menentang pemerintah. Koalisi oposisi menuding Maduro mencuri suara. Para sukarelawan pemilu dari kubu oposisi berhasil mengumpulkan salinan penghitungan suara sebanyak 80% dari 30.000 tempat pemungutan suara di seluruh negeri. Hasilnya menunjukkan kandidat oposisi Edmundo González memenangi suara dengan margin 2-1. Gelombang protes juga menyapu Bolivia membuat Presiden Evo Morales tunduk pada tuntutan rakyat dan turun pada 10 November 2019 setelah 14 tahun berkuasa. Di Aljazair, Presiden Abdelaziz Bouteflika mengundurkan diri setelah 20 tahun memerintah menyusul protes berbulan-bulan sejak Februari 2019. Sementara di Sudan pada 2019, unjuk rasa yang dipicu kemerosotan ekonomi menuntun lengsernya Presiden Omar al-Bashir setelah 30 tahun berkuasa. Sedikit menengok ke belakang, salah satu kekuatan rakyat yang besar dan berhasil menggulingkan penguasa diktator pecah di Filipina. Pada 22 hingga 25 Mei 1986, Gerakan Revolusi Epifanio de los Santos Apenua menyuarakan kegeraman terhadap pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos. Setelah terjadi praktik korupsi yang meluas, gaya hidup hedonisme istrinya Imelda Marcos, dan kesenjangan ekonomi. Dari semua kasus ini, benang merah dari pemimpin negara yang terjungkal oleh demo warga yaitu pemerintahan yang syarat otoriter, praktik korupsi, dan kecurangan. Hal ini menjadi bukti jika dari waktu ke waktu suara rakyat menjadi bagian penting bahkan utama dalam perjalanan sebuah bangsa. Amnesty International bahkan menyebutkan gerakan kekuatan rakyat adalah tentang orang-orang biasa yang berbuat sesuatu untuk menentang ketidakadilan dan menuntut martabat kebebasan dan kesetaraan bagi semua. Rakyat disebut paling kuat dan punya dampak paling besar saat mereka bersama-sama.